Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratus Solihah dari NIM T 2019-3077. Di sini saya akan menjelaskan pengertian layanan asrama. Asrama dikenal dengan sebutan dormitory yang berasal dari bahasa Latin dormitorios yang bermakna a sleeping place, dengan pengertian bahwa dormitory merupakan keseluruhan bangunan dalam hubungannya dengan edukasi atau pendidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asrama adalah tempat bermukim bagi kelompok orang untuk sementara waktu, yang terdiri dari beberapa kamar yang dipimpin oleh pemimpin atau kepala asrama. Alasan untuk tinggal di asrama karena bisa lebih mudah diakses dari tempat tinggal asal yang lebih jauh, maupun untuk biaya terhitung lebih murah daripada di apartemen ataupun hotel. Asrama adalah tempat yang dijadikan media untuk bertempat tinggal atau hidup. Umumnya asrama ini ditempati oleh seseorang yang sedang menempuh pendidikan atau sekolah. Asrama merupakan tipe dari perumahan yang sifatnya tetap dan memiliki integritas yang khas. Adanya layanan asrama bermanfaat untuk meringankan kecemasan orang tua kepada putra-putrinya. Dapat juga merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik atau negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisatul Khairah, NIM T 2019-3097. Nah, di sini saya kebagian materi membahas layanan kebutuhan sebuah asrama, di mana kenyamanan, fasilitas, sarana dan prasarana layanan kebutuhan asrama menjadi hal yang bisa-bisa serius di kalangan masyarakat asrama. Nah, menurut Peti 1983 menyebutkan yang harus ada dalam sebuah ma'had itu adalah, salah satunya adalah memiliki kamar tidur yang cukup luas dan disesuaikan dengan jumlah penghuninya yang dapat menampung. Nah, semisal dalam ma'had tersebut, dalam suatu asrama tersebut terdapat 1000 mahasiswa, diperkirakan kamar yang cukup dan menampung penghuni asrama tersebut berapa. Nah, yang kedua adalah memiliki kamar khusus untuk menyimpan pakaian serta rak sepatu. Nah, jika memungkinkan kamar ini tidak bergabung dengan kamar tidur, maka bisa. Jika tidak memungkinkan untuk bergabung, untuk dipisah, maka digabungkan kamar tidur plus kamar untuk menyimpan pakaian. Nomor 3 adalah menyediakan ruang makan dilengkapi dengan meja dan yang jumlahnya disesuaikan dengan penghuni asrama. Jadi, jika memungkinkan ada ruangan untuk makan dan minum seorang penghuni ma'had atau asrama, maka disediakan. Jika memungkinkan, mungkin bisa pakai teras kamar dan lain sebagainya. Nah, nomor 4, menyediakan kamar mandi beserta WC-nya dengan disesuaikan dengan jumlah penghuni asrama tersebut. Jadi, jika semisal hitungannya kamar mandi itu 1 untuk 5 orang, jadi 1000 mahasiswa ataupun 1000 mahasiswa yang tertampung dalam asrama tersebut dibagi atau dikelompokkan di 1 orang 1 kamar mandi 5 orang. Jadi seperti itu. Terus yang nomor 5, memiliki kamar atau ruangan khusus untuk belajar. Ruangan belajar ini sangat penting. Selain di kamar, kita butuh ruangan belajar yang khusus. Semisal asrama tersebut bergandengan atau berdampingan dengan universitas, maka ruang belajarnya bisa menggunakan kelas-kelas. Kemudian salah satu layanan kebutuhan asrama itu juga
memiliki lapangan yang cukup luas sebagai tempat rekreasi sederhana, sekedar melepaskan penat yang ada di kepala. Jadi ketika mereka mempunyai pemandangan yang indah sekedar untuk berekreasi sederhana saja, bisa dibuat bermain kecil-kecilan, bisa dibuat penyejukkan mata itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan tempat untuk mencuci pakaian yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penghuni asrama tersebut. Nah, ini pun disediakan dengan alat-alat yang kiranya dibutuhkan. Semisal kalau asrama tersebut mau menyediakan mesin cuci, malah lebih bagus menunjang atau menyokong kebutuhan asrama tersebut. Kemudian lagi menyediakan lapangan olahraga ataupun bangsal olahraga. Nah, bangsal olahraga ini bisa digunakan untuk seni ataupun senam dan lain sebagainya yang membutuhkan bangsal. Karena olahraga tidak banyak dibutuhkan tapi penting. Kemudian menyediakan tempat beribadah yang nyaman. Jumlahnya pun disesuaikan dengan jumlah penghuni asrama. Bisa juga satu tempat ibadah untuk semua yang ada di asrama tersebut, ataupun satu kamar, satu tempat ibadah. Jadi bisa dipertimbangkan. Kemudian menyediakan ruangan untuk menerima tamu. Kadang tamu ini ataupun wali murid ataupun wali penghuni ma'had tersebut atau asrama tersebut pasti biasanya mempunyai tempat khusus atau ruangan khusus mereka untuk menjenguk anak-anak mereka, anak yang belajar di asrama tersebut. Kemudian memiliki perpustakaan dengan ruang baca yang nyaman dan memadai. Jadi layanan khusus selain melihat kualitas sebuah universitas, itu satu dilihat dari perpustakaan, juga bisa dilihat dengan asramanya. Kemudian memiliki kamar atau ruangan khusus untuk penghuni asrama yang sedang sakit, guna untuk mencegah penularan ataupun mempermudah pihak medis untuk melayani pasien yang sakit ini ataupun pelajar yang sakit ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan perihal kebutuhan asrama. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ushatun Hasanah, NIM T 2019-3082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang program asrama, perencanaan program asrama, dan pelaksanaan program asrama. Yang pertama, program asrama, yaitu salah satu perwujudan program sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa yang tinggal di asrama tersebut. Program asrama dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, program yang dikelola oleh pembina, dan kedua, kegiatan harian siswa asrama. Selanjutnya, yang kedua, yaitu perencanaan asrama. Perencanaan asrama memiliki beberapa definisi, rumusan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Cunningham dalam Junaidi 2009 menyatakan bahwa perencanaan yaitu memilih atau menyeleksi dan menyatukan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang, dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu pelaksanaan program asrama. Kehidupan dalam asrama pada dasarnya selalu dibuat teratur, serta selalu mengikuti tata tertib atau peraturan-peraturan yang dijunjung tinggi untuk ditaati dan dijalankan secara tepat dan benar dengan penuh kesadaran oleh para penghuninya. Jadi, kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan asrama, sekolah membutuhkan perhatian lebih dari pihak yang bersangkutan. Berikut ada 6 prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola asrama sekolah, yaitu pertama, selaras dengan tujuan menyelenggarakan asrama. Jadi perlu diingat bahwa asrama
bukanlah tempat pondokan atau indekos, akan tetapi merupakan suatu hunian sekelompok individu yang relatif sama, baik itu dalam usia, jenis kelamin, ataupun profesi. Yang kedua, ide-ide pengelolaan asrama sekolah tidak bisa terlepas dari lokasi, lingkungan, dan situasi sekolah. Dalam artian, ketiga hal tersebut sangat berpengaruh untuk mengelola asrama sekolah. Ketiga, dalam asrama sekolah, ada baiknya jika menciptakan suasana home, yaitu suatu kondisi di mana para penghuni asrama merasakan dirinya berada di rumahnya sendiri, sehingga mereka selalu bersikap wajar dan merasa turut memiliki asrama tersebut. Keempat, asrama seharusnya memberikan pengaruh atau dampak positif dalam pembentukan dan penanaman sikap serta kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri siswa. Kelima, asrama membutuhkan penetapan tata tertib dan disiplin dan disertai usaha pengawasan untuk membantu pertumbuhan sikap yang baik bagi para penghuninya. Dan yang terakhir, keenam, pengawasan di asrama ada baiknya jika dilakukan secara bersahabat dan kekeluargaan supaya para penghuni tidak merasa selalu diawasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.